Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali di seri pembacaan Alkitab Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan lanjut membaca bagian Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 25. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh sekali lagi kami buka, kami renungkan. Kau yang kiranya memberkati dan Kau yang menolong kami untuk mengerti, untuk mengenal-Mu, kehendak-Mu, dan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 25 saya akan bacakan versi TP2. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikannya dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun, sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya semoga ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala hal yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Baik, itu pembacaannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cerita yang menarik karena ini adalah tentang Filipus yang pergi ke Samaria dan penginjilan di sana. Terus tiba-tiba kita lihat ada dua masalah. Yang pertama, di sana ada baptisan dalam nama Yesus, tapi belum terima Roh Kudus. Kedua, di sana ada Simon Magus. Ini ditambahkan sama tradisi ya, dikenal sebagai Simon Magus, Simon the Magician, yang mau beli Roh Kudus. Nah, dari dua masalah ini dan nanti kemudian solusi yang Lukas berikan, Lukas kira-kira mau ngomong apa ya dalam narasi ini? Kita akan coba lihat ini, kita akan coba pecahkan masalah ini. Tapi sebelum itu, bagi saya garis besarnya, perikop ini adalah tentang bagaimana gereja diperluas
tapi bukan tanpa dosa. Bagi saya ini adalah 2 poin penting yang Lukas mau bicarakan. Luas bergereja dan dosa bergereja. Poin pertama saya adalah luas bergereja. Kita sudah lihat berkali-kali ya bagaimana komunitas gereja mula-mula diperluas. Sekali lagi, seperti pasal-pasal sebelumnya, ada kisah para rasul dianiaya. Ada kisah Stefanus dirajam batu. Kita lihat para rasul itu menyembuhkan, menghidupkan, tapi dilawan dengan agen anti kehidupan, para pemimpin Yahudi. Kita lihat Stefanus peduli dengan janda-janda tua miskin, tapi dilawan dengan Yudaisme golongan libertini. Tapi kita juga lihat bahwa semakin mereka dianiaya, semakin bertambah jumlahnya. Dan dari sini kita tahu gereja itu diperluas salah satunya lewat penderitaan. Ini udah menjadi sebuah pattern ya kalau dalam narasi-narasi yang Lukas munculkan, yang Lukas rekam. Kali ini ada cerita yang dibuka dengan penganiaya handal yang namanya Saulus. Seri sebelumnya kita sudah tahu bagaimana Stefanus dilempar batu, dan sekarang pasal 8 dibuka dengan tokoh yang mengerikan itu, Saulus, yang menyetujui pembunuhan Stefanus, dan sekarang bahkan dia melanjutkan pekerjaan itu, menganiaya orang Kristen. Saulus ini menganiaya jemaat di tempat mereka berkumpul di Yerusalem. Saulus mengusir jemaat di mana mereka hidup dan tinggal dalam keseharian mereka. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, wah, sekarang gimana gereja akan berkembang ketika ada penganiaya yang sulit, yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Ada penganiaya yang sangat semangat menganiaya orang Kristen, namanya Saulus. Gimana gereja akan berkembang? Ya, memang di sana di Yerusalem masih ada para rasul yang stay. Tapi ini seperti riset ke pasal 1 di mana mereka baru sendirian, dan iya, progresnya hilang semua dong. Jemaat semua lari. Kita expect apa kalau jemaat lari terus berkembang di mana mereka lari begitu ya? Misalnya kalau di sini di luar Yerusalem, expect berkembang seperti apa ya? Bagaimana gereja akan berkembang? Ini kita bisa bayangkan misalnya GRI Batam diserbu dengan gerakan-gerakan ekstremis yang melawan kekristenan. Terus yang tersisa hanya Pak Eko dan Pak Robi serta para penatua. Jemaat-jemaat dan mahasiswa praktek mau berkembang bagaimana ya? Ke Tanjung Pinang, tempat yang baru kita rintis bersama, tapi juga sulit kalau kita nggak ada latar belakang teologi, nggak pernah ke STT. Ya saya masih baru begitu ya, baru 2 tahun, 3 tahun. Sepertinya sulit kalau belum ada latar belakang yang kuat, teologi, penginjilan. Gimana ya gereja akan berkembang kalau lewat jemaat aja, bukan orang yang belajar teologi, bukan para rasul, bukan para pendeta? Saya sih pesimis ya Bapak Ibu, dan mungkin di scene ini para pembaca juga ada sisi pesimis, tapi juga penasaran tentang bagaimana Injil berkembang. Penasaran karena Lukas sudah menjanjikan Injil akan berkembang dari sejak awal mula kitabnya. Nah, di bagian ini Lukas ada memberikan keterangan yang sangat penting ya. Lukas memberikan keterangan yang sangat penting. Ini mentwist perasaan hati para pembaca. Ada keterangan jemaat itu lari ke Yudea dan Samaria. Ini sorotan tiba-tiba berpindah dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Dan ini keterangan yang penting karena kita diingatkan oleh satu ayat yang ada dalam permulaan kitab ini. Saya bacakan, ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yudea dan Samaria, dari Yerusalem ke Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu ngerti maksud Lukas nggak ya? Lukas langsung menyambungkan dan sengaja banget dia mau bilang, oh dia niaya sama agen anti kehidupan mengerikan Saulus, gak apa-apa, gak ada rasul, gak apa-apa. Mereka akan lari ke Yudea dan Samaria, akan menjadi agenku memberitakan Injil. Gak apa-apa gak ada rasul. Saya Roh Kudus akan memakai mereka. Nah, kita flashback dengan narasi progres Injil yang katanya bakal ke seluruh dunia. Tapi kita kaget dengan bagaimana narasi progres itu bergerak. Dan ternyata sekali lagi lewat penderitaan, lewat orang-orang yang tidak terduga, lewat orang-orang yang mungkin emang bisa ya jemaat, diaken, ya
Kita akan lihat ya, kurang lebih seperti itu. Apa yang terbaik yang bisa terjadi? Apa penyertaan Roh Kudus di kondisi yang sulit seperti ini? Dan Lukas memberikan sebuah contoh, yaitu kisah Filipus. Nah, ketika dia memberikan sebuah konsep, Lukas memberikan sebuah contoh. Ini juga pattern yang kita lihat dalam kisah Ananias dan Safira, Barnabas, di mana Lukas mengatakan, oh jemaat itu mengasihi satu sama lain, gak menganggap sesuatu itu sebagai miliknya sendiri. Terus dia kasih contohnya. Sini Lukas juga sama. Roh Kudus itu menyertai Injil sampai Yudea dan Samaria lewat orang-orang yang tidak terduga. Contohnya lewat kisah Filipus. Lukas menyoroti kisah Filipus, tapi di sini bukan Filipus Rasul. Ini adalah Filipus yang adalah diaken dari pasal 6 ayat yang kelima. Dari sini kita melihat ada masalah yang terjadi ya. Filipus pelayanan, baptisin orang, tapi orang gak terima Roh Kudus. Ini membuat kita semua bertanya, Filipus ini kenapa ya kok gak bisa kasih Roh Kudus? Pertama, pasti bukan karena pelayanannya gagal. Ini kalau nafsir seperti itu mungkin cukup liar juga ya. Pelayanannya Filipus gagal. Wow. Kedua, Filipus gak bisa kasih Roh Kudus bukan karena gak berguru sama Yesus di pelayanan Yesus itulah. Seperti para rasul. Bukan dua-duanya. Karena kita tahu nanti di pasal 9 ada seorang bernama Ananias yang gak berguru juga sama Yesus ya, tapi juga menumpangkan tangan kepada Saulus dan memberikan Roh Kudus. Maka bukan karena dia bukan rasul, bukan karena Filipus itu gak berguru sama Yesus. Tapi kenapa kok Filipus gagal memberikan Roh Kudus? Yaitu karena beberapa hal berikut. Semua orang itu tahu sejarah orang Yahudi dan Samaria. Kita mendapat kisah dari Injil ya, bagaimana Samaria dan Yahudi itu memiliki gesekan yang sangat-sangat banyak. Ya, bagaimana mereka menghindari jalanan-jalanan yang melewati Samaria dan rela untuk muter berkilo-kilo jauhnya daripada ngelihat mereka bahkan. Maka ini adalah masalah yang besar ketika mandat Injil itu dikatakan dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria, musuh orang Yahudi. Ini menjadi pertanyaan besar. Maka di narasi ini, para rasul yang ada di Yerusalem itu pada saat ini mewakili kekristenan yang ada di sana. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang pemimpin yang memegang kekristenan mula-mula. Dan dari narasi ini, Lukas itu seperti mau memberikan persetujuan para rasul. Apakah Samaria ini beneran mau dimasukin dalam gereja Tuhan atau tidak? Apakah Samaria ini sudah siap untuk dikategorikan sebagai umat Tuhan atau bukan? Ini perlu dari semacam perwakilan dari Yerusalem. Ini perlu semacam konfirmasi dengan datangnya, ya kalau dari yang kita baca, Petrus dan Yohanes. Dan bagaimana mereka welcome orang-orang Samaria untuk bersatu dalam komunitas roh. Komunitas yang dipenuhi dengan roh. Kalau sebelumnya Samaria dan Yahudi itu musuh bebuyutan, sekarang mereka sudah disetujui dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka menjadi agen-agen kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Ini adalah kisah yang penting, karena ini kisah yang merobohkan tembok-tembok yang sudah begitu tinggi dibangun. Dan ini adalah tentang bagaimana luasnya sekarang gereja, bagaimana luasnya bergereja. Tembok-tembok itu diruntuhkan. Pasal berikutnya juga mengatakan ini secara eksplisit. Kalau kita lihat di pasal 9 ayat 31 saya bacakan. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Mungkin pertama kali dalam sejarah mereka ya. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Nah ini pasal 8 menjelaskan bagaimana Petrus dan Yohanes mengkonfirmasi keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Dan pasal 9 ayat 31 mengulangi itu, mendeskripsikan itu, realita itu yang sekarang sudah dalam keadaan damai. Dari poin pertama ini, kita bisa merefleksikan beberapa hal. Pertama, sudah terbukti bahwa pekerjaan Tuhan itu ke orang-orang yang kita paling gak cocok sekalipun. Saya mungkin gak perlu kasih contoh bagaimana. Kita tahu, deep down kita punya preferensi, like, dislike, love, hate terhadap sesama kita yang berbeda. Baik dalam hal ras, budaya, kebiasaan, warna teologi, atau lain-lain hal. Saya lebih cocok sama orang ini daripada orang ini.
Saya lebih cocok sama kebiasaan-kebiasaan ini daripada kebiasaan-kebiasaan itu. Ras, budaya, kebiasaan, semua ini sangat benturan pasti dari pihak Yahudi dan Samaria. Tapi mereka bersatu dalam nama yang sama, yaitu Yesus, dan mereka menjadi satu komunitas roh yang sama-sama menjadikan mereka agen kehidupan. Ini adalah poin refleksi yang pertama. Yang kedua, persatuan Yahudi dan Samaria ini adalah bayang-bayang dari persatuan ujung bumi. Pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Injil bukan hanya ke Yudea dan Samaria, tapi juga ke Gentiles, dan membuka jalan bagi Gentiles yang jauh lebih berbeda lagi daripada Samaria dan Yahudi. Lebih berbeda lagi. Gentiles, dari rasnya udah nggak ada Yahudi-Yahudinya sama sekali, nggak ada. Ini benar-benar kafir, pagan. Tapi ya itulah komunitas Yesus. Komunitas Yesus akan bergerak menuju perluasan yang seluas-luasnya. Hari ini kita tahu bahwa apa yang Lukas catat mengenai Paulus bukanlah penggenapan penuh, melainkan undangan bagi kita untuk melanjutkan peruntuhan tembok-tembok hingga seluruh dunia menjadi satu dalam Yesus. Ini menjadi tantangan juga bagi kita, kiranya kita boleh semakin luas bergereja. Itulah poin pertama saya. Poin kedua yang saya ajak kita renungkan adalah tentang dosa bergereja. Ini masalah kedua ya. Kita perhatikan dalam pelayanan Filipus, Petrus dan Yohanes. Bukan tanpa masalah. Masalah itu bermula dengan seseorang yang bernama Simon. Dalam tradisi dikenal sebagai Simon Magus, Simon the Magician. Ya, dulunya Simon terkenal di situ. Dia bisa buat hal-hal magis yang membuat orang terpukau. Tapi dibandingkan dengan berita kerajaan Allah dan Yesus yang Filipus beritakan, tentu dengan tanda-tanda, tapi yang menakjubkan adalah beritanya, dia kalah. Singkat cerita, dia dibaptis bersama orang-orang yang menerima pesan Filipus. Terkagum oleh Roh Kudus yang diterima karena pelayanan Petrus dan Yohanes diterima sama orang banyak. Tapi kemudian dia mau membeli Roh Kudus ini dengan uang yang ia miliki. Problemnya ini mirip dengan kisah Ananias dan Safira. Ingin mendapat sesuatu via uang. Mempercayai uang itu adalah akses segala-galanya. Orang ini semuanya suka uang lah. Tapi enggak. Kalau Ananias dan Safira mungkin berusaha memanipulasi demi ingin mencapai sesuatu lewat uang. Tapi enggak. Gereja adalah komunitas yang tidak bisa disuap lewat uang. Kalau Ananias dan Safira mungkin berusaha memanipulasi demi nama baik, Simon Magus di sini berusaha menyogok demi kuasa Roh Kudus. Kasih uang agak banyak, dapat kekuatan di gereja, dapat posisi gereja, dan ini yang diresponi oleh Petrus. 8:20, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ini respon Petrus. Parafrase, mati aja kamu dengan uangmu. Sekali lagi, kamu tuh gak paham. Tuhan itu gak bisa disogok. Tuhan tuh gak bisa disuap lewat uang. Ini respon Petrus ke Simon. Bapak Ibu, menarik bahwa problem ini juga kita jumpai dalam tulisan Petrus ya. Petrus tulis di surat 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya memang gak sepenuhnya sama, tapi ada hal-hal yang serupa yang Petrus juga hadapi ya. Yang pertama, karunia itu tidak bisa dibeli, apalagi demi kepentingan pribadi. Yang kedua, karunia yang dimiliki itu gak pernah demi kepentingan pribadi. Ada orang yang ingin punya karunia supaya jadi orang besar. Ada orang yang sudah punya karunia dan menekan orang kecil. Tapi dua-duanya adalah hal yang seharusnya tidak ada dalam komunitas gereja. Tapi nyatanya ya ada. Karena memang dosa, ya gereja bukan tanpa dosa. Dosa juga ada di dalam gereja. Nah, tapi kalau kita punya kecenderungan ini,
pada kesempatan ini ada jalan keluar, dan jalan keluarnya adalah repent. Stop lakuin itu dan berubah. Kedua adalah doa. Mohon pengampunan dan semoga diberikan oleh Tuhan. Ini adalah respon Simon ya, yang kita lihat di narasi yang kita baca di ayat 22. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat jahatmu ini. Kalau misalkan kita mempunyai kecenderungan ini, kita memiliki dua kesempatan untuk bertobat. Dua kesempatan untuk keluar. Bertobat dan doa. Dan ini juga menjadi refleksi kita ya. Kita tahu powerfulnya uang itu bukan karena dia kertas, tapi karena persetujuan bahwa nilai kertas itu bisa memberikan akses terhadap banyak hal. Tapi sekali lagi, seperti Ananias dan Safira, seperti Simon Magus, di gereja hal ini berhenti, di gereja hal ini stop. Tuhan nggak beroperasi dalam hal kekuasaan uang, dalam hal sogok menyogok, jilat menjilat. Tuhan tidak mungkin bisa disogok. Mati saja kau dan uangmu di neraka. Respon Petrus kepada orang-orang yang beroperasi dengan cara demikian. Lukas sangat sensitif sekali ya sama uang yang disalahgunakan. Bukannya untuk melayani manusia, tetapi memperalat manusia. Ini Lukas sangat-sangat sensitif. Ini mengundang kita untuk kiranya kita bisa lebih peka dengan bahayanya bergereja. Kiranya kita bisa peka dengan keinginan kita yang liar seringkali. Dan kalau kita sudah sempat melakukan dosa-dosa ini, mari kita seperti Simon datang kepada Petrus, yang Petrus juga memberikan solusinya, yaitu engkau harus bertobat dan memohon doa, memohon pengampunan kepada Allah, supaya kiranya kita bertobat dan diampuni. Kiranya renungan hari ini memperluas pengertian kita, tapi juga mengarahkan hati kita bagaimana kita menuhankan Yesus dengan benar, dan bagaimana kita bergereja dengan luas, tapi juga berhati-hati dengan dosa gereja. Baik, itu saja perenungan dari saya. Dari saya ada dua pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk tembok-tembok yang terus diruntuhkan, tembok-tembok yang kita bangun, bagaimana kita terus semakin luas bisa bergereja, dan bagaimana kita bisa memandang semua manusia dengan sama. Kita bisa bertumbuh dalam hal itu. Dan yang kedua, mari kita berdoa supaya kita, komunitas kita, lebih berhati-hati dengan dosa gereja. Khususnya dalam penekanan Lukas, dosa uang, dosa mencari akses dalam gereja, posisi gerejawi, ataupun sejenisnya. Itu saja perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.